Sufada Radio for Young Muslim Generation. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Balik lagi nih di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Kali ini ditemenin sama Farai, dan sebelumnya Farai ingin tanya-tanya dulu dong gimana kabar insan muda semuanya, karena Farai tuh kangen banget, karena Farai lama banget gak muncul ke permukaan ya. Sekian dari beberapa episode kemarin, Farai nggak sapa-sapa sama insan muda semuanya, dan baru kali ini Farai berkesempatan lagi nih sapa-sapa insan muda semuanya. So, semoga insan muda semua sehat ya. Nah, episode kali ini sangat spesial khususnya buat insan muda yang suka belajar bahasa asing nih. Karena kita bakalan bahas salah satu topik yang sangat menarik dan pastinya menginspirasi buat insan muda. Farai kali ini bakal ngulik lebih dalam mengenai bagaimana sih belajar bahasa asing yang efektif. Tentunya Farai gak sendirian dong ya, karena bakalan ditemenin oleh narasumber yang pastinya spesial, luar biasa, dan pastinya cantik ya. Ia adalah Kak Heni. Nah, Kak Heni ini adalah Ketua Unit Pengembangan Bahasa Asing yang ada di UINSA loh. Nah, sekarang kita udah terhubung dengan Kak Heni. Kak Heni, apa kabar nih? Baik ya? Alhamdulillah baik. Farah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Insan muda juga pastinya harus baik-baik ya, sama kayak kita, sama kayak Mbak Eni gitu kan. Nah, kesibukannya Kak Heni apa nih sekarang? Kesibukan PPL, kesibukan kuliah ya, dan sekarang di perkuliahan lagi ada PPL gitu. Oh, lagi ada PPL. Berarti PPL aja ya, karena udah semester 7 nih ya Kak Heni ya? PPL aja, betul. PPL aja. Sudah nggak ada mata kuliah. Oke, semangat ya Kak Heni untuk PPL-nya. Semoga lancar semuanya. Amin. Sesuai tema yang bakal kita bahas ini ya Kak, yaitu bagaimana sih belajar bahasa asing. Nah, mungkin pandangan beberapa orang tuh kayak belajar bahasa asing tuh buat apa sih gitu kan. Keuntungannya buat kita bisa bahasa negara lain tuh apa gitu. Kita kan tinggal di Indonesia, ya udah belajar bahasa Indonesia aja gitu kan. Belum belum tentu kita orang Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik gitu kan. Boro-boro mau belajar bahasa asing. Nah, stigma orang-orang tuh juga kebanyakan gini, aduh, ngapain sih kamu tuh ngomong bahasa asing, ngapain sih ngomong bahasa Inggris gitu, kamu lo tinggal di mana, gak usah sosokan pakai bahasa Inggris deh. Kan kebanyakan kayak gitu ya, Kak ini ya. Nah, uh, banyak yang bilang juga kayak, aduh, nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu kan. Nah, padahal kalau di zaman sekarang nih, padahal tuh kayak penting banget gitu kan belajar bahasa asing di dunia kerja, di dunia kuliah kayak gitu kan. Kita tuh lagi penting banget gitu, perlu banget bahasa asing, terutama bahasa Inggris kan. Nah, kalau dari sudut pandangnya Kak Henik sendiri tuh gimana sih dari stigma-stigma yang kayak gitu? Di sini kita membahas tentang pentingnya bahasa. Belajar bahasa, khususnya bahasa asing. Dan benar banget yang dikatakan sama Mbak Farah, banyak orang-orang yang bilang, ngapain kamu belajar bahasa Inggris, ngapain kamu belajar bahasa Arab, ngapain kamu belajar bahasa Korea dan lain sebagainya. Kamu itu orang Indonesia, jadi harusnya kamu belajar bahasa Indonesia gimana kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi coba kita realistiskan ya. Sekarang di dunia kerja, di dunia pendidikan pun persaingan itu juga memperhatikan bahasa. Selalu ditanya kemampuan berbahasa Inggrismu berapa dari skala 1 sampai 0. 1 sampai 1 sampai 10. Terus kemampuan berbahasa Arabmu berapa dari 1 sampai 10. Selalu ditanyain seperti itu. Karena apa? Karena memang bahasa ini memiliki peranan yang cukup penting, sangat penting. Bahasa ini kan alat komunikasi kita. Dan kita itu tidak selama hidup kita juga tidak mungkin hanya bertemu dengan orang itu saja, orang Indonesia saja misalkan. Tidak kan, otomatis kita akan someday kita akan bertemu dengan orang Inggris, orang Jerman, orang Rusia, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah dari awal punya bekal belajar bahasa asing, kita sudah tahu minimal dasarnya sajalah untuk menyapa, untuk say hi aja. Nah, pada waktu kita ketemu sama orang-orang yang asli, orang asli Inggris dan lain sebagainya, itu kan kita enak. Kita bisa berkomunikasi sama mereka.
selain kita juga sebagai kepentingan di dunia pendidikan atau di dunia kerja, itu secara keseharian kita juga lebih akrab kan sama mereka, akrab sama orang asing karena kita sudah punya bekal dari bahasa asing yang kita pelajari gitu. Jadi stigma orang-orang yang salah nggak usah dipelajari bahasa Inggris kan kamu orang Indonesia, itu salah. Tapi ini balik lagi ke mindset masing-masing orang. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang saja yang menjadi bahasa internasional kan bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris kan bukan bahasa kita gitu loh. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan standar bahasa itu tadi. Jadi otomatis mau tidak mau kita harus belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Rusia, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang penting dan juga sangat bermanfaat untuk kemudian hari. Tidak sekarang, tapi di kemudian hari gitu. Benar banget. Jadi seperti itu. Nah, Farah setuju banget sih sama opini dari Kak Hedi sendiri. Karena kan kalau orang nih ya berpikirnya ngapain sih, nggak perlu lah belajar bahasa asing, itu berarti orangnya nggak mau maju gitu kan ya Kak ini ya. Nggak mau kayak, ya udahlah di Indonesia aja, berarti nggak ada cita-cita nih buat kayak maju ke luar negeri, pergi kemana-kemana, berarti nggak ada cita-cita ke sana gitu kan ya. Iya, jadi seperti mindset-nya hanya di lingkup itu saja, mindset-nya sedikit tertutup. Jadi cuman mikirnya ya udah sih aku dari sekarang sampai nanti pun aku akan ketemu orang ini aja, jadi nggak usah belajar. Padahal kan kita tidak tahu, mungkin di 2 bulan kemudian di lain kesempatan kita diberikan kesempatan untuk ke luar negeri. Nah, kalau misalnya nggak ada bekal, gimana cara kita berkomunikasi? Gitu. Benar Jadi dari sekarang bisa dipersiapkan bekal bahasa. Nah, benar banget tuh insan muda. Jadi itu mohon didengerin ya tadi tips-tips sedikit reminder nih dari Kak Heni ya, pentingnya belajar bahasa asing karena ya untuk bekal kita dan gak ada ruginya nggak sih Kak ini kalau kita belajar bahasa asing tuh sama sekali gak ada ruginya, malah itu semakin terlihat kita tuh berwawasan luas, kita berarti itu suka belajar kayak gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong nih sebelumnya Farai juga pengen tahu, kan kebetulan Kak Heni ini ketua unit pengembangan bahasa asing di UINSA kan ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak sih UPBA sendiri ini apa? Karena Farai sendiri juga baru dengar, mungkin insan muda juga ada yang baru tahu, ada yang baru dengar UPBA itu apa gitu. Bisa dijelaskan nih di sini. UPBA ini adalah UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. UPBA ini kan singkatan dari Unit Pengembangan Bahasa Asing, sesuai dari namanya. Jadi di sini adalah UKM yang bergerak di bidang kebahasaan. Nah, UKM UPBA ini di bawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, tapi di sini kami membuka kesempatan untuk teman-teman di luar Fakultas Tarbiyah untuk bergabung di UKM UPBA ini. Jadi UKM UPBA ini ya jadi Mbak Farai yang dari FDK ya, dari FDK, Febi, Saintek dan yang lain bisa gabung di UKM kita terlepas dari kita di bawah naungan FDK atau tidak gitu. Jadi di sini sesuai namanya, di sini ada kegiatan kajian bahasa. Nah, bahasa yang kita pelajari ada 4, Mbak Farai. Jadi yang pertama ada bahasa Inggris, yang kedua ada bahasa Arab, yang ketiga bahasa Jepang, dan yang baru 2 tahun terakhir kita mulai pelajari itu adalah bahasa Korea. Gitu. Jadi di sini ada kegiatan kajian maksudnya di sini kajian tentang bahasa ya, kajian tentang bahasa, kajian rutinan, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Nah, tadi kan Kak Heni sendiri kan bilang ya kalau misalnya di luar dari Fakultas Pendidikan boleh join ya. Berarti kan Farah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi bisa join kan ya? Berarti seluruh sangat yang ada di UINSA boleh join nih di UPBA. Wah, rame banget sih. Keren banget. Berarti next kalau misalnya Farai ada kesempatan, ada oprek lagi, bisa kali ya Farai join di sini biar nambah-nambah skill baru nih, biar Farai bisa belajar bahasa asing di sini ya. Tapi yang boleh masuk hanya
dari semester 1 dan semester 3 saja. Ya, sudah Untuk telat. semester Saya sudah 5 dan semester semester 2. 7 sudah tidak bisa. Oh gitu. Ya, sayang sekali ada apa deh yang sudah semester-semester tua ini ya Kak ini. Terlihat sekali tuanya ini. Oke, lanjut, menurut Kak Heni sendiri nih, kita balik lagi, bahas tentang bahasa asing. Nah, menurut Kak Heni sendiri dalam belajar bahasa asing itu kan pasti ada kendalanya nih. Kayak Farai sendiri kan Farai sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab waktu masuk di UINSA kayak kaget gitu kan. Waduh, bahasa Arab gitu. Terus apalagi Arabnya gundul gitu kan. Waduh, bacanya kayak Iya, gimana? Pasti kayak gitu kan. Duh, kendala banget nih, susah banget nih belajar bahasa Arab. Terus Farai juga kebetulan suka belajar bahasa Perancis juga dan itu tulisannya apa, bacanya jadi apa, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya nanti, eee, kalimatnya apa gitu, jadinya pokoknya susah banget gitu. Nah, menurutnya Kak Heni sendiri, untuk pemula nih ya, apa aja sih hambatannya waktu memulai bahasa asing dan gimana solusinya buat hambatan-hambatan itu tadi? hambatan sebagai pemula, Mhm. tentunya itu pasti ada rasa minder, jelas. Di awal misal, "Wah, aku pengen belajar bahasa Arab nih." Terus dia melihat ada temannya yang lebih pro di bahasa Arab. Nah, dia sudah minder duluan. Kebanyakan seperti itu. Belajar bahasa, bahasa apapun ya ini, entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya, itu mereka sudah minder duluan. Karena melihat temannya sudah speakingnya sudah sangat-sangat bagus, sedangkan dia masih di bagian dasar. Itu Mhm. sih. Jadi hambatan-hambatan seperti itu juga bisa diatasi sendiri. Jadi solusinya ya ingat tujuan awal untuk belajar bahasa itu apa. Karena tujuan orang untuk belajar kan beda-beda, apalagi belajar bahasa ya. Ada yang tujuannya hanya untuk sekedar bisa, ada yang tujuannya karena ingin studi ke luar negeri, misal. Jadi Mhm. dia belajar bahasa itu. Ada yang hanya mengisi waktu luang. Kita kembalikan lagi ke tujuan itu tadi. Tapi memang kebanyakan sih belajar bahasa itu lebih dari awal itu sudah minder Iya karena benar, melihat istilahnya saingannya itu sudah jauh lebih jago di public speakingnya, untuk praktisnya itu lebih baik gitu. benar Lalu yang banget. kedua, ini adalah hambatan semua orang ya, yaitu rasa malas. Malas mau mau belajar ini, malas. Mungkin di awal-awal sangat menggebu-gebu sekali ya, kayak oke, misal belajar bahasa Inggris satu hari harus ngapalin kalau untuk dasar 20 atau sampai 50 vocab. Itu nanti ke belakang lagi malas. Benar, itu Kayak sudah relate nggak banget ada sama semangat. Farai. Ya, mungkin cuman semangatnya di awal-awal aja. Oke, aku harus pasang target sehari 50 vocab, harus setor, harus hafal. Nanti dipraktekin juga. Nah, itu nanti hanya berlangsung selama seminggu lah. Untuk selebihnya itu udah males. Dan ketemu orang lain yang lebih expert, udah males, minder pula. Iya. Itu tambah hambatan yang banyak sekali dirasakan atau yang kita alami saat belajar bahasa. Itu sih. Farai sangat tertampar sekali ya. Karena mesti kalau Farai mau belajar bahasa asing gitu ya, selalu ditarget gitu kan. Seminggu nih harus udah hafal berapa vocab, baru belajar apa berapa Ya, grammar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi itu di awal-awal doang, terus waktu praktek gitu ya, ketemu temen ngobrol, terus teman Farah tuh lebih jago bahasa Inggrisnya, lebih jago bahasa Perancisnya, itu kayak, aduh, kayak minder, terus habis gitu aku harus ngapain gitu kan, bingung. Nah, itu solusinya bener kayak kata, Kak Heni tadi, balik ke diri sendiri, niat dan tujuannya belajar bahasa itu apa gitu kan, biar kita tuh selalu, teringat itu tujuannya apa, ingat, biar kita selalu semangat gitu kan berarti ya? Nah, itu ingat insentif. target, ingat target akhirnya itu mau apa, mau dapetin apa Mmm, gitu. bener banget. Jadi Jadi diinget-inget ya insan biar muda. biar semangatnya itu tidak cuma di awal aja, tapi terus sampai ada nemu di tujuan kita tuh apa, semangat terus, nggak yang semangat terus turun lagi, terus Mhm. udah turun lagi, nggak ada semangat semangatnya lagi, ya seperti itu. Nah, bener. Nah, kalau misalnya udah
udah niat nih, udah niat, belajar, terus udah bisa nih berapa persen gitu, 50%. Nah, eee, kalau tips dari Kak Hedi sendiri, gimana, eee, caranya biar bisa kita tuh lancar untuk speaking-nya gitu, biasanya gimana caranya buat kita tuh ningkatin skill speaking sama listening-nya, kalau kita udah mau belajar bahasa asing? Cara meningkatkan skill speaking dan listening belajar bahasa itu kuncinya cuma satu, yaitu praktek, Mmm, practice, ya, oke. praktek. Misal, di sini Farai sudah berusaha menghafalkan 20 kosakata, sudah di sini nih, udah hafal. Mhm, Tapi kalau misalnya tidak dikeluarkan, tidak dipraktekkan, kan akhirnya lama-lama lupa, oke. karena tidak terbiasa. Jadi belajar bahasa itu kan juga harus dibiasakan, Mhm, dan pembiasaan itu dari praktek. Praktek ngomong berbahasa sama orang yang juga eee, tahu bahasa itu, gitu loh. Misal di sini aku ingin belajar bahasa Arab, ya harus cari partner dulu, partner partner yang bisa ngomong pakai bahasa Arab, biar nanti ada dialog pure bahasa Arab. Jangan yang satunya pakai bahasa Arab, satunya pakai bahasa Inggris, itu nanti beda kan, beda iya, beda pembahasan gitu loh. bener Jadi bener banget. kuncinya yang pertama itu emang praktek, praktis. Praktek ya, meskipun kita baru bisa berapa persen gitu kan, 50% lah, kita Iya, ngobrol sama teman campur-campuran aja nggak apa-apa, bahasa Inggris campur iya, bahasa Indonesia gitu campur-campuran. kan, ngetik, kita lagi chatting-an gitu, belajar bahasa Inggris sambil Iya, pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, nanti lama-lama juga terbiasa gitu kan ya, Kak, ini ya? iya. Kebanyakan itu gini di awal, misal kita hanya mengubah kata tapi, aku itu nggak tahu but ini itu. Lah, dari kata but itu aja kita sudah berusaha mempraktekkan apa yang sudah vocab yang sudah kita kantongi gitu loh. Bener. Tapi nanti kan lama-lama dari satu kata itu yang berubah jadi bahasa asing, bisa berubah jadi satu kalimat yang berubah jadi bahasa asing, jadi Mmm. satu paragraf yang bisa berubah jadi bahasa asing, gitu. Karena terbiasa. Bener bener banget, setuju banget sama solusi dari Kak Heni sendiri. Dan tentunya Farai dan insan muda juga kan pasti pengen dong bisa lancar gitu kan bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu, terutama kita kan anak Winsa ya, kita juga ada intensif bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan. Nah, dari Kak Heninya sendiri bisa diceritain dong atau kasih tips-tips dikit gitu untuk insan muda gimana sih caranya belajar bahasa asing yang efektif? Gimana caranya belajar bahasa yang efektif? Sebenarnya ini balik lagi ke masing-masing orang ya, maksudnya dia menganggap efektif itu seperti apa. Mhm. Karena definisi efektif itu kan beda tergantung bagaimana cara kita melakukan. Ada yang belajar sebenarnya kuncinya satu itu tadi, belajar bahasa asing yang paling efektif itu praktek, Mhm, itu. praktek ya, Ya sering-sering pertama jelas praktek kita gitu ya? sering-sering praktek, kita cari ilmu, istilahnya kita cari dulu vocabnya apa aja, terus kayak susunannya itu seperti apa, terus kita cari partner Oke, yang support buat diajak ngomong itu tadi, buat kita teman ngobrol. benar benar. Nah, setelah kita udah nemu orangnya, ajakin ngobrol. Mungkin di sini pembahasannya jangan yang langsung pembahasan berat-berat ya, kayak istilahnya kita masih menggunakan bahasa sehari-hari kayak say hi aja, tapi pakai bahasa asing gitu. Jadi Oke, belajar yang efektif tuh seperti itu. Balik lagi ke gimana dia menempatkan efektif tadi benar. Berarti gitu. kalau Fare bisa ambil nih ya, belajar bahasa asing yang efektif, menurutnya Kak Heni sendiri tuh niat dulu, terus habis gitu, sering-sering aja praktek gitu kan. Kalau udah praktek, cari partner yang bisa kita praktekin bahasa itu tadi, kalau kayak Fare gitu ya, pengen gitu belajar bahasa Prancis, ya udah download aja gitu. Waktu tuh sempet sih dulu, sekarang udah enggak. Dulu sempet kayak, apa namanya, download aplikasi yang bisa chatting sama orang luar negeri gitu, dapat temen gitu. Iya, Nah itu, karena iya, itu tujuannya di situ biar bisa ada temen buat ngobrol pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Perancis kayak gitu. Jadi ada temen lah buat kita praktekin bahasa yang kita
yang kita punya dan kita belajar itu. Jadi biar bisa lebih lancar lagi gitu kan. Nah, kalau udah praktek, ya tadi balik lagi ke niatnya dan pakai cara ternyamannya insan muda ya. Jadi nyamannya kayak gimana gitu, ya udah pakai cara itu. Kalau misalnya nyamannya belajarnya dari lagu, ya udah dari lagu, dari film, ya udah belajar dari film gitu kan. Ya, Baca-baca novel tapi yang nggak bisa. bahasa Inggris atau apa, komik yang pakai bahasa Inggris kayak gitu ya kan. Kayak ini ya, kayak gitu ya berarti ya. Praktek terus pokoknya. Ya, benar. Karena ini kan tentunya insan muda di sini suka nonton drama Korea. Drakor ya, biasanya kan drakornya pakai Indonesia, subtitlenya Indonesia. Nah, mungkin mulai sekarang bisa diubah jadi Engsu Oke. atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi nggak cuma Indonesia subtitle aja. Benar-benar. Nah, dari situ juga salah satu cara efektif untuk gimana kita mengerti itu apa, maksudnya apa, artinya apa. Jadi kan nanti mungkin di awal sedikit susah ya, ini kok maknanya nggak nyambung, tapi karena nggak nyambung itu tadi otomatis kita akan nyari di kamus. Setelah cari di kamus tahu artinya, jadi tahu. Jadi untuk selanjutnya selalu pakai Hengsub ataupun subtitle yang lainnya. Itu cukup efektif, sangat efektif sih drakor merubah subtitle atau dari lagu. Lagu kan didengar sekali 2 kali mungkin masih diem cuma didengerin, tapi kan lama-lama kita ikutan nyanyi. Kita ikut mempraktekkan apa yang kita dengar gitu loh. Itu cukup efektif sih. Oke, ya itu dia tips-tips dari Kak Heni biar kita bisa belajar bahasa asing secara efektif. Nah, untuk yang terakhir nih sebagai penutup, bisa disampaikan nih pesan dan semangat nih buat insan muda semuanya ya Kak Heni, apalagi yang baru belajar memulai bahasa asing gitu atau yang lagi belajar terus habis gitu di tengah perjalanan males kayak gitu. Coba disampaikan sepatah dua kata biar insan muda tuh tetap semangat gitu belajar bahasa asingnya. Untuk teman-teman insan muda yang selalu setia mendengarkan Sumada Radio Corner ya. Iya. Ini ini mau memberikan pesan bahwa belajar itu penting, belajar apapun sebenarnya ya. Belajar ilmu apapun. Di sini karena Mbak Eni ada di dunia UKM kebahasaan, jadi belajar bahasa itu penting, sangat penting. Karena semakin kesini, semakin modern, kemampuan berbahasa kita itu sangat diperhitungkan. Karena kebanyakan kalau di lembaga pendidikan juga sama ya, di lembaga kerja juga sama. Mesti ditanyain skill berbahasa berapa. Jadi untuk bisa bersaing di dunia yang seperti ini, mulai sekarang kita juga harus punya bekal berbahasa asing tadi. Jangan close mindset, nggak perlu dan nggak penting untuk belajar bahasa asing karena aku nggak akan mau keluar negeri, bukan seperti itu. Tapi persaingan di Indonesia saja sudah seperti ini gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang lagi semangat, patah semangat ya, lagi ada di titik misal lagi males, bener-bener lagi males, ya ayo ingat tujuan awalnya itu apa, belajar bahasa apa yang sudah kamu impikan itu harus kamu dapetin gitu. Jangan stuck di titik down, ya boleh istirahat boleh, tapi jalan lagi, jangan nyerah. Belajar nggak ada yang mudah, susah emang. Kita juga harus mengorbankan waktu, kita bener-bener susah, tapi istiqomah biar nanti goals yang teman-teman inginkan juga tercapai gitu sih. Wah, sangat luar biasa closing statement dari Kak Heni sendiri ya. Itu benar-benar bisa semangatin saya juga gitu, dan semoga insan muda semua juga jadi ikut semangat ya dari reminder-reminder yang tadi dan tips-tips dari Kak Heni tadi. Semoga bermanfaat dan semoga insan muda dapat mengambil manfaat dari sharing kita kali ini. Dan gak kerasa nih Kak Heni, kita udah tiba di waktu. Terima kasih buat Kak Heni sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Sama-sama. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Heni. Walaupun sangat luar biasa sekali inspirasinya dan motivasinya.
Semoga sharing kita hari ini bisa menginspirasi insan muda semuanya ya Kak Heni ya. Biar insan muda tetap semangat belajar bahasa asingnya. Oke, see you next episode ya insan muda. Jangan lupa insan muda untuk share, like, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang seru dari Sepeda Radio. Jangan lupa komen video ini kira-kira insan muda kita bahas apa lagi sih gitu kan di next episode-nya. Stay tune terus di YouTube-nya Sepeda Radio di program Sepeda Corner. Talk show yang inspirasi. Oke, insan muda, sekian untuk kami pada kali ini. Farai pamit undur diri bersama Kak Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.